Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menginput data pada tabel yang telah kita buat pada video sebelumnya, yaitu pada MySQL pada database yang telah kita buat. Itu cara pertama, kita membuka CMD kita. Lalu ketika CMD-nya telah terbuka, kita ketikkan sebelum membuka CMD, kita harus membuka exam control panel dulu, lalu start pada Apache dan MySQL-nya. Kemudian minimize, lalu buka CMD, kemudian ketikkan cd/exam/mysql/bin. Lalu kita akan langsung masuk kepada folder bin, dan setelah kita sampai pada folder bin, kita langsung ketikkan MySQL spasi -u spasi root spasi -p spasi -h spasi 127.0.0.1. Nah, setelah itu akan muncul welcome to MariaDB Monitor. Nah, setelah itu untuk mengisi data pada database kita harus menampilkan database apa saja yang telah kita buat pada video sebelumnya. Untuk menampilkan database, kita ketikkan perintah show databases. Kemudian akan muncul tabel database, dan ini adalah database yang telah kita buat, database akademik, database buku, database cuci, dan database jualan online. Nah, kemudian untuk mengisi data, kita harus masuk pada salah satu database. Misalnya, kita akan mengisi data pada database jualan online. Nah, di sini kita ketikkan perintah use db jual online untuk kita masuk pada database jualan online kita. Nah, setelah muncul database change, berarti kita telah masuk kepada database jualan online. Nah, untuk mengisi data, kita harus melihat tabel apa saja yang ada pada database jualan online ini. Jadi kita harus mengetikkan perintah show tables dan titik koma lalu enter. Setelah itu akan muncul tabel-tabel yang ada pada database jualan online kita. Nah, setelah tabel muncul, kita akan menginput data. Pertama, kita input pada data pada tabel admin. Untuk menginput data pada tabel admin, sebelumnya kita harus melihat dulu apa saja atribut-atribut yang ada pada tabel admin. Lalu untuk melihat itu, kita ketikkan describe admin atau desk admin. Oke. Kita akan mengisi tabel admin ini dengan data-data yang telah kita sediakan. Nah, data-data itu kita input dengan perintah insert into admin values, diawali dengan buka kurung. Kemudian kita mengisi data harus sesuai dengan urutan yang ada pada tabel admin ini. Jadi, yang pertama yang diisi adalah kode admin. Jadi, karena kode admin di sini merupakan primary key dan auto increment, maka pada bagian kode admin ini kita tidak perlu menginput apa-apa, cukup diawali dengan petik 1 pembuka dan petik 1 penutup. Nantinya kode admin ini akan diisi oleh komputer kita. Nah, perlu diingat untuk mengisi data-data yang harus ada adalah petik pembuka dan tanda koma. Jika petik pembuka dan tanda koma tidak disertakan di dalam pengisian data, maka akan muncul syntax error. Nah, kita input datanya seperti misalnya kode admin, kita biarkan dia kosong, lalu nama, Sinta, alamat ini Liliba, kemudian
emailnya ini, kemudian nomor HP-nya, dan passwordnya. Lalu bisa kita akhiri perintah ini dengan titik koma. Namun kalau kita akhiri perintah ini dengan titik koma, maka kita harus menginput data ulang lagi. Kita harus menginput data mulai dari insert into admin values. Jadi itu akan memakan sangat banyak waktu. Nah, untuk mempersingkatnya, kita menggunakan koma agar data yang ada pada kita bisa langsung input sekalian di bagian bawahnya ini. Lalu kemudian kita harus ketika kita sudah menginput semua data, kita harus akhiri dengan, di sini salah ya, kita harus akhiri dengan ini, tutup kurung dan titik koma. Jadi ketika kita sudah selesai menginput data, kita akhiri dengan tutup kurung dan titik koma, maka akan muncul query OK, 5 rows effective. Nah, query OK ini menandakan bahwa data yang kita input ini telah dimasukkan ke kode admin. Jadi untuk melihat data yang telah ada pada tabel admin, kita gunakan perintah select bintang from admin kemudian titik koma, maka akan langsung muncul data-data yang ada yang telah kita isi di tabel admin dengan urutan yang sama. Jadi yang pertama itu kode admin, kemudian nama, alamat, email, telepon, password. Nah, di sini terdapat pendobelan ya. Terdapat pendobelan. Jadi cara untuk menghapus data yang telah kita masukkan ke dalam tabel admin ini adalah dengan cara delete from admin where kode admin sama dengan 2. Jadi 2 ini mengacu pada kode admin yang ada di sini. Jadi kita ingin menghapus yang ini. Nah, jika kita ingin menghapus data pada kode data yang kelima, maka yang kita masukkan di sini adalah angka dari kode admin tersebut, yaitu angka 5. Dan diakhiri dengan titik koma kemudian enter. Nah, dengan titik koma kemudian enter. Nah, ketika muncul query OK, one row affected, dan berarti data yang kita pilih tadi telah dihapus. Untuk melihat kembali, kita ketikkan select bintang from admin, maka akan muncul datanya. Nah, di sini nomor 2 tadi telah dihapus ya. Jadi di sini tinggal 1, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, untuk mengisi tabel berikutnya, kita harus melihat tabel apa yang hendak kita isi berikutnya. Jadi kita ketikkan perintah show tables, maka akan langsung muncul tabel database kita. Nah, yang kedua ini barang. Jadi untuk menginput data pada tabel barang, maka kita harus melihat atribut-atribut apa saja yang ada pada tabel barang dengan perintah describe barang, titik koma lalu enter, maka akan muncul tabel barang tersebut dengan data-data yang ada pada tabel barang. Jadi untuk mengisi tabel barang, kita menggunakan perintah yang sama, insert into barang, kemudian dibuka dengan tanda kurung buka. Kemudian, nah, pada harga, kita tidak perlu memasukkan nilai rupiahnya. Kita hanya perlu memasukkan, jika kita tidak perlu memasukkan nilai rupiahnya, kita hanya perlu memasukkan angkanya saja. Jika kita memasukkan dengan nilai rupiah, maka yang akan muncul pada tabel kita adalah 0.
Nah, untuk itu kita hapus kembali data ini, jadi kita hapus semua ini data-data yang telah kita input dan menggunakan perintah delete from barang titik koma. Nah, ketika muncul query OK, maka data yang perintah yang kita buat telah dilaksanakan dan data tersebut sudah dihapus dari tabel tersebut. Nah, untuk memastikan bahwa data yang kita ingin hapus telah terhapus, kita melihat kembali dengan perintah select bintang from barang, kemudian titik koma, lalu enter. Nah, di sini muncul empty set, berarti data-data tersebut telah dihapus. Nah, kita masukkan ulang perintah insert ini. Nah, ini terdapat kesalahan pada penginputan. Jadi, kita harus mengulang untuk menginputnya. Jadi, kita harus menghapusnya dengan delete from barang. Jadi, data-data ini kita hapus kembali. Dan kita buat ulang dengan insert into barang values dan atribut harga di sini kita cukup masukkan angkanya saja, tidak perlu dengan embel-embel rupiahnya. Jadi kembali kita masukkan harganya saja. Nah, setelah itu enter, kita masukkan kode barangnya, kemudian koma, nama barangnya adalah jaket, kemudian jenisnya adalah jaket pria. Setelah itu satuannya adalah pieces. Kemudian harganya adalah 250.000. 250.000. Kemudian harga jualnya adalah 265.000. Kemudian harga diskon belinya adalah 10%. Dan diskon jual 5%. Kemudian tutup kurung, koma, lalu kita isi data yang sama lagi. Kita isi data yang sama. Nama barangnya adalah kaos V-neck. Kemudian jenisnya adalah kaos pria. Dan satuannya adalah pieces. Kemudian harganya 100.000. 10.000, 10.000, 100.000. Kemudian harga jualnya adalah 110.000 atau 110 atau 115.000 saja. Setelah itu diskonnya 20%. Diskon jualnya adalah 15%.
kemudian tutup kurung, koma, enter lagi, kode barang, koma, terus nama barang adalah kaos berkerah, jenisnya kaos pria, satuannya adalah pieces, kemudian harganya 90.000, harga jualnya adalah 100.000. Kemudian diskonnya 10%, 10%, diskon jualnya adalah 5%. Kemudian tutup kurung, lalu titik koma, lalu enter. Nah, di sini akan muncul query OK, 5 rows effective, records 5. Berarti data-data yang kita masukkan ini telah ada di dalam tabel barang. Nah, untuk melihat data-data tersebut, kita ketikkan select bintang from barang, lalu titik koma, enter. Nah, di sini akan muncul nama, kode barang, nama, jenis, satuan, harga beli, harga jual, diskon beli, dan diskon jual. Nah, data-data yang telah kita isi ini akan masuk sesuai dengan urutan yang telah ada pada kode, ada pada atribut-atribut barang, atribut-atribut dalam tabel barang, seperti kode barang, nama, dan selanjutnya. Untuk berikutnya kita akan nah, untuk mengisi tabel selanjutnya, maka kita harus melihat tabel apa yang selanjutnya. Jadi untuk itu kita harus lihat tabelnya dulu, yaitu dengan this tables, bukan, dengan show tables, titik koma, enter. Nah, tabel berikutnya adalah tabel pelanggan. Kita isi dulu tabel pelanggan, nanti baru kita input tabel detail penjualan dan detail pembelian. Kita isi dulu tabel pelanggan dengan cara describe pelanggan, kemudian titik koma, enter. Nah, ini ada atribut-atribut yang ada dalam tabel pelanggan, itu kode pelanggan, nama, alamat, kode kecamatan, email, telepon, kode pos, dan password. Nah, untuk mengisi datanya, kita menggunakan perintah insert into pelanggan values, buka kurung, kemudian untuk kode pelanggannya seperti biasa kita biarkan dia kosong, lalu namanya Ratna, kemudian alamatnya Oebufu. Setelah alamat ada kode kecamatan, kita biarkan dia. Setelah itu ada email ratna@gmail.com.
gmail.com. Setelah itu ada telepon, kita masukkan nomor teleponnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian setelah telepon ada kode pos. Nah, kode pos ini bertipe varchar dan lebar datanya 5. Jadi untuk kode pos, kode pos ini adalah kode yang tetap dengan berjumlah 5 karakter untuk semua wilayah. Jadi kita menginput kode pos dengan 5 karakter. Jadi 5. Nah, setelah kode pos ada password. Kita menginput passwordnya dengan nama dan dengan angka dan huruf. Satu, dua, tiga. Setelah itu tutup kurung dan koma. Namun sebelum itu kita harus memastikan agar tidak terjadi error, kita harus memastikan bahwa data yang kita isi ini telah sama persis dengan urutan yang ada pada field pada tabel pelanggan. Yang pertama kode pelanggan, nama, alamat, setelah itu kode kecamatan, email, setelah email ada telepon, setelah telepon ada kode pos, dan setelah kode pos ada password. Jadi data yang kita isi telah benar, kemudian koma dan enter. Nah, setelah itu kita input data yang kedua. Data yang kedua, kita masukkan kode pelanggannya, kemudian koma, nama, Samsudin. Kemudian alamatnya Biba. Setelah itu kode kecamatan kita biarkan. Setelah itu email samsudin@gmail.com. Setelah email ada telepon. Kita masukkan nomor teleponnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian setelah telepon ada kode pos 54111. Kemudian setelah kode pos ada password. Setelah password, tutup kurung, koma, lalu enter. Kita masukkan lagi data yang sama dengan nama Alex, kemudian koma, alamatnya Penfui, kemudian koma lagi, kode kecamatan. Setelah kode kecamatan, email alex@gmail.com. Setelah email, telepon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah telepon ada kode pos 54112. Kemudian setelah kode pos ada password ALX789. Kemudian enter, masukkan lagi dengan nama Andreas
kemudian alamatnya, boboh. Setelah alamat ada kode pos, kode kecamatan. Setelah kode kecamatan ada email. Setelah email ada nomor handphone 123 456 789 10 11 12. Kemudian setelah nomor telepon ada kode pos 54110. Setelah kode pos ada password HND, kemudian tutup kurung, koma. Setelah itu kan kode kecamatan, kode pelanggan, kemudian nama, Cornelius, alamatnya BTN, kemudian kode kecamatan. Setelah kode kecamatan ada email cornelius@gmail.com. Setelah itu ada nomor handphone 23 456 789 10 11 12. Setelah nomor handphone ada kode pos 54114. Kemudian ada, kali itu kita masukkan passwordnya. Kemudian tutup kurung, titik koma. Nah, ada 5 data ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian enter. Nah, query oke, records 5. Kita lanjut ke tabel yang berikutnya, yaitu tabel penjualan. Tabel penjualan kita dash penjualan. Nah, ini akan muncul data-data yang telah ada dalam tabel penjualan dengan atribut-atributnya, kode penjualan, kode pelanggan, tanggal penjualan, kode admin, status kirim, dan status bayar. Jadi kita akan masukkan data-data pada tabel ini. Jadi yang pertama, insert into penjualan values, buka kurung, kode penjualan, kemudian kode pelanggan, kemudian tanggal 2023 0207. Jadi format untuk tanggal itu yaitu tanggal penjualan dengan tipe data date. Formatnya adalah tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian kode admin,
Setelah kode admin, status kirimnya adalah dikirim. Status kirim, dan status bayarnya adalah lunas. Kemudian tutup kurung, koma. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu enter. Lalu kita masukkan data yang sama lagi. tiga 03 22 15 16. Kemudian setelah itu statusnya belum kirim. Lunas, tutup kurung, koma, masukkan lagi data yang sama. Kemudian 2023 03 15. Kemudian status kirimnya kirim, status bayarnya COD, kemudian tutup kurung, koma. Setelah itu 3 tutup kurung, koma, lalu enter. Nah, kita masukkan lagi. tiga 03 17, koma. Setelah itu statusnya belum kirim, lunas, yang tutup kurung, koma. 1, 2, 3, 4. Satu lagi, koma. 23 3 14, koma. Kirim, belum lunas, tutup kurung, titik koma. Record kelima sudah. Lalu ini penjualan. Setelah penjualan, oke, selanjutnya kita akan mengisi tabel pada tabel penyedia. List penyedia. Insert into penyedia values. Kemudian kode penyedia, nama bank, kemudian alamat Surabaya, kemudian email bank.com,
Udah pilih dia, nama, alamat, email, telepon 234 56789 10 11 12. Kemudian telepon habis, setelah itu nomor rekening 347. Setelah nomor rekening bank BCA, kemudian setelah bank nasabah, nama nasabah, bank, kemudian password PNB, lalu kita menginput data yang kedua. Kusnadi, Surabaya, passwordnya KSN. Enter. Sumiati, alamatnya juga Surabaya, nama sumiati@gmail.com, nomornya kemudian rekening bank yang sama, Sumiati SMI, kemudian Adinda, alamatnya juga sama Surabaya, adinda@gmail.com, Adinda. Enter. Ferry, Bandung, ferry@gmail.com,
Setelah penyedia, kita lihat lagi tabel apa yang hendak kita masukkan datanya. Jadi show tables. Nah, kita lanjut lagi untuk mengisi tabel detail pembelian. Oke, sebelum itu kita harus menampilkan tabel detail pembelian dengan dash detail pembelian. Setelah itu insert into detail pembelian values, buka kurung, kode pembelian, kode barang, harga beli, beli 250.000. Setelah itu jumlah 100. Setelah jumlah diskon beli 20%, kurung koma, itu 400, diskonnya sama 1.500.000. Kemudian 2.300.000 dan terakhir 4 juta. Titik koma. Setelah detail pembelian, kita akan mengisi tabel. Kita melihat tabelnya dulu ya. Show tables. Kemudian upload sudah, barang sudah, detail pembelian sudah, penjualan sudah, pelanggan sudah, pembelian penyedia sudah, penjualan sudah, kecamatan. Sekarang insert into kecamatan values. Sebelum itu kita describe dulu. Kecamatan. Nah, setelah itu baru insert into kecamatan values, buka kurung, kode kecamatan, nama kecamatan, Oebubo, nama kabupaten Kupang, nama provinsi Nusa Tenggara Timur, tutup kurung, koma, alak. Setelah itu Bulog,
Takari, Kecamatan Kupang Barat, 245. Amphoang, Selatan, Timur, nah setelah itu query OK, records 5, lalu kita membuat tabel kurir. Sebelumnya describe kurir, lalu insert into kurir values, ke kurung kode kurir, kemudian nama Anis, kemudian alamat Naimata, kemudian email anis@gmail.com. Setelah itu telepon ya, bagaimana 9, 10, 11. Setelah telepon, password AMS kurung koma. Untuk mempersingkat waktu, jadi kita copy saja yang dari atas. Setelah itu baru kita rubah namanya di sini jadi John. Alamatnya Renfui, di sini john@gmail.com. Passwordnya JHN adalah, kemudian kita ubah lagi Stanis, alamat Alak Stanis@gmail.com, nomor handphonenya, passwordnya SDN, kemudian John, alamat blog john@gmail.com, passwordnya yang terakhir Sam, alamat BTN, sampai gmail.com, kemudian nomor, lalu setelah kurir kita akan membuat ongkir, ongkir. Nah, kurir, insert into ongkir values, kode kurir, kode kecamatan,
berat 25 kg. Jenis barang kaos pria. Kemudian harga ongkirnya 250.000. Tutup kurung, koma. Kilo jaket pria 340.000. Kilo jenis barang jaket pria juga 40.000. Kemudian 25 kilo jenis barang celana pria 545.000. Kemudian 5 kilo kaos pria, harga ongkir 320.000. Setelah ongkir, kita akan mengisi. Saya rasa sudah semua. Jadi untuk cara mengisi tabel atau mengisi database pada tabel yang telah kita buat adalah dengan insert into nama tabel, lalu values, kemudian diawali dengan buka kurung, dan harus dimulai dengan petik satu pembuka dan petik satu penutup, kemudian ada tanda koma. Sekian dan terima kasih.